Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 23 TIF. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara melakukan insert data, edit data, lalu juga ada delete data. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan data dan juga mengelola bentuk dari untuk tampilan. Maksudnya seperti layout data dari API ataupun data dari database Supabase yang kita gunakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah halaman yang bisa melakukan create data, delete data, serta juga edit data. Sebelumnya, untuk belajar pertemuan ini harus kita ketahui bahwasanya ada yang namanya entity, DAO, dan juga interface class. Sebentar saya cek dulu. Yang namanya database class. Nah, entity merupakan representasi dari tabel atau objek yang memiliki beberapa sifat khusus yang dinamai dengan atribut. Lalu DAO merupakan akses dari user kepada sebuah data seperti query untuk insert, delete, menampilkan ataupun mengedit data. Lalu ada namanya database class. Di mana database class ini akan menghubungkan si query dengan juga SQLite-nya. Baik, hal yang pertama kita perlu lakukan adalah kita harus tahu apa yang mau kita buat untuk, maksudnya data apa yang akan kita lakukan di sini. Di sini saya akan membuat tampilan yang bisa melakukan inputan jumlah penumpang, umur penumpang, serta harga dari tiket penumpang dan juga kelas dari gerbong yang dipilih. Hal pertama yang harus disiapkan adalah kedua folder DAO dan juga entity, di mana tadinya DAO merupakan query. Nah, ada query select from beli, di mana nama table yang akan kita buat adalah beli. Lalu ada function, query insert. Lalu ada juga query delete pada semua value dari table beli. Lalu pada beli entity, yang berarti namanya entitasnya yang akan kita gunakan adalah beli dengan nama tabelnya beli, memiliki beberapa atribut seperti jumlah, jenis, umur, kelas, dan juga harga. Setelah itu, kita perlu membuat data folder baru dengan nama beli tiket. Lalu yang pastinya di dalamnya harus ada beli adapter, fragment, dan juga beli list fragment. First of all, dari ketiganya yaitu adalah beli fragment, di mana beli fragment nantinya akan menampilkan data yang ditambah, data yang diinsertkan, dan juga seluruh tampilan data. Yang perlu kita ketahui, di beli fragment harus kita tambahkan binding, serta juga toolbar. Lalu kita harus simpan beli, di mana nantinya ini akan menampilkan jenis, umur, jumlah teks, kelas, dan juga harga dari inputan tadi. Lalu ada file pembelian yang memuat jumlah, jenis, umur, kelas, dan juga harga. Lalu ada juga live scope untuk mengganti fragment dari list ke list. Lalu pada beli list fragment itu dapat beberapa function seperti setup recycle view untuk menghubungkan adapternya, lalu ada load data untuk delete item dari data yang sudah ditambahkan, berarti function delete. Lalu pada beli adapter akan menghubungkan antara data yang sudah diinputkan dengan data yang akan ditampilkan. Baik, selanjutnya pada tampilan si XML-nya, yang perlu diperhatikan adalah di fragmen beli, karena fragmen beli akan menampung atau menampilkan seluruh baik itu kolom, inputan, menampung inputan, dan juga button untuk melakukan create, delete, ataupun insert dari data yang akan dimasukkan oleh si user. Lalu tadi kita akan memiliki fragmen beli list. Beli list ini akan beli list, yang dimana beli list ini akan menampilkan list item yang sudah ditambahkan dari si fragmen beli atau dari inputan ini tadi. Selanjutnya kita akan demo dari sistem yang sudah
lakukan perubahan. Baik, pada tampilan awal halaman, untuk pembeliannya akan kita tambahkan di bagian nav button menunya. Jadi kita bisa langsung masuk ke halamannya. Lalu di sini adalah tampilan untuk melakukan insert data. Contohnya kita akan memasukkan jumlah tiket, contohnya 2, lalu jenis umurnya itu 18 tahun. Kita isi dewasa. Kelas itu kita buat ekonomi, dan harga tiket itu kita bisa tambahkan berupa inputan angka. Nah, lalu tampilan setelah data diinputkan, maka dia akan tampil di halaman yang sama. Cuman bedanya ketika kita sudah klik submit, dia akan langsung mengarah ke sisi tampilan data, tidak lagi ke halaman penambahan. Tapi ketika sudah kita keluar dari activity lalu back lagi, maka dia akan langsung mengarahkan ke formal lagi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.